Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas dan membaca kitab yang ditulis oleh Dr. Wasfi Asur Abu Zid dengan judul Metode Tafsir Maqasidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada bab kedua, dan di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang tujuan maqasid khusus Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari proses interaksi dengan Al-Quran dapat disimpulkan beberapa faedah mengetahui maqasid khususnya. Faedah tersebut terkait dengan aspek tematik Al-Quran dan juga tema-tema lain yang diantaranya. Yang pertama adalah menyimpulkan pandangan Al-Quran seputar tema tertentu sesuai dengan maqasidnya. Kemudian menyesuaikan pelaksanaan hal-hal umum dan khusus terkait tentang topik yang dibahas dengan maqasid masing-masing bidang Al-Quran. Kemudian yang ketiga, memahami bagian dari tema bahasan Al-Quran ataupun bidang-bidang lain sesuai dengan kandungan maqasid Al-Qurannya. Kemudian yang keempat adalah merefleksikan maqasid dari tema bahasan Al-Quran atau bidang lain dalam praktik fikih, baik pada ranah pemahaman atau ijtihad atau atas hal baru yang terjadi. Kemudian yang kelima, melaksanakan dan meluruskan bidang ataupun tema-tema tersebut dalam kehidupan akademis maupun praktis sesuai dengan tuntunan maqasid-maqasidnya. Artinya bahwa maqasid dari masing-masing bidang dan tema haruslah menjadi standar yang digunakan untuk menimbang penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, para pemirsa, memanfaatkan maqasid dari masing-masing tema dan bahasan dalam proses legalisasi hukum kontemporer atau untuk memudahkan penerapannya. Artinya mengetahui maqasid Al-Quran memiliki nilai positif, yaitu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Salah satunya adalah sebagai penjaga standar kebenaran dan kecepatan atau ketepatan secara teori maupun praktik. Nah, dari 6 tujuan mengetahui maqasid Al-Quran ini, maka kita bisa mengambil beberapa faedah bahwa ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengetahui maqasid khusus Al-Quran. Nah, kemudian maqasid yang akan kita bahas itu adalah maqasid surat-surat Al-Quran. Jadi menafsirkan surat Al-Quranul Karim berbasis maqasidnya merupakan salah satu jenis dari tafsir maqasidi. Artinya bahwa tafsir yang membahas tujuan ataupun target-target yang memiliki sebuah surah dengan mengenali faedah dari maqasid tersebut, demi apa? Merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, maqasid surah dapat dimasukkan di bagian atau di bawah klasifikasi maqasid khusus, akan tetapi menjadikannya ragam terpisah yang berdiri sendiri akan lebih baik. Nah, hal tersebut mempertimbangkan nilai penting maqasid itu sendiri, surah pada satu sisi, dan perhatian pada para ulama sepanjang sejarah pada sisi yang lain. Nah, jika memperhatikan maqasid surah-surah Al-Quran, kita akan menemukan bahwa setiap surah yang memiliki artinya setiap surah Al-Quran, kita akan menemukan bahwa setiap surah memiliki satu maqasid utama yang ditopang oleh beberapa maqasid di bawahnya. Bagian atau penetapan tema-tema kecil dapat setiap surah juga dapat dipastikan bermuara pada maqasid surah yang bernilai tinggi. Maqasid surah
merupakan sesuatu yang menuntut pembacaannya teliti dan hati-hati terhadap surah atau tadabbur mendalam atasnya, pengetahuan atas potongan tematiknya, pemeriksaan atas dimensinya, penelitian atas tujuan-tujuan dari tiap-tiap tema, kemudian melakukan kontemplasi untuk menyimpulkan makosid utama dari surah yang kita cari makosidnya itu. Bagaimanapun juga hal tersebut merupakan hasil ijtihad berulang dan dapat dicapai melalui jalan-jalan yang mengarahkan padanya. Secara umum, para pemirsa, jalan-jalan tersebut dapat ditemukan melalui proses tadabbur dan kontemplasi yang mensyaratkan beberapa hal. Hal tersebut akan dibahas di bagian selanjutnya nantinya. Namun kita fokus dulu untuk membahas yang lebih detail terkait tentang maqasid surahnya. Nah, kemungkinan besar orang yang pertama kali melakukan ijtihad di bidang tersebut adalah Al-Imam Majid ad-Din Fairuzzabadi, ya, yaitu Al-Majiddin Al-Fairuzzabadi yang wafat 817 Hijriah dalam karyanya Basir Zawail Tamyiz fil Latifil Kitabil Aziz yang diterbitkan oleh Majlis Al-A'la lil Asyun wal Islamiyah, Majelis Tinggi Urusan Keislaman di Mesir, dengan Muhammad Ali Najar sebagai editornya. Nah, buku Al-Fairuzzabadi merupakan karya pertama yang membahas tentang tujuan dari berbagai ilmu dan pengetahuan. Di bab perihal Al-Quran, Al-Fairuzzabadi menyebutkan surah per surah sebagaimana yang diketahui susunannya dalam mushaf Al-Quran. Dalam pembahasan setiap surahnya ada 9 bagian yang dipaparkan oleh beliau, yaitu tempat turunnya, jumlah ayatnya, hurufnya, dan kata dalam satu surah, perbedaan para imam qiraat tentang jumlah ayat, kumpulan ayat sesuai dengan topiknya, nama surah dan nama-nama lain yang dimilikinya, kemudian maqasid utama daripada surah tersebut, dan hal-hal yang dicakupkannya, nasih mansuhnya, bagian-bagian mutasyabih dari surah dan keutamaan surah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, upaya matang dalam bidang ini dilakukan oleh Burhanuddin Al-Biqai yang wafat 880 Hijriah dalam karyanya Masaid An-Nazar li Isyrafil Maqasid Suwar yang dijadikan pengantar dalam magnum opusnya Nazam Ad-Dur fi Tanasub Al-Ayah was-Suwar. Al-Biqai sendiri menyatakan sebuah surah ibarat sebatang pohon besar yang rimbun tinggi. Setiap surah memiliki keindahan menakjubkan yang berdiri sendiri. Surah selalu dihiasi dengan berbagai hiasan yang ditata baik di antara dedaunannya secara artistik. Teknik seni setiap surah mampu memberikan efek emosional yang bertautan satu sama lain dan membentuk untayan yang saling terhubung dengan bagian sebelum maupun sesudahnya. Akhirnya setiap surah dapat dipastikan berkaitan dengan awal surah yang sama, sebagaimana akhir dari surah itu juga memiliki hubungan dengan awal surah setelahnya, dan awal darinya memiliki tautannya dengan surah sebelumnya. Oleh karena itu, setiap surah adalah lingkaran besar yang meliputi ayat-ayat yang membentuknya, yang tertata secara rapi, menakjubkan, memiliki dampak emosional, non artistik, dan berhubung dengan baik ke setiap buah dan ranting yang dimilikinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mempelajarinya sangatlah penting. Sedangkan pada era kontemporer saat ini, banyak ulama terkenal yang melakukan upaya tersebut. Di antaranya adalah Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridho. Keduanya dicatat memiliki metode penafsiran yang dibangun di atas beberapa pondasi utama. Yang pertama, kesatuan tematik surah.
Kemudian yang kedua, gagasan utama surah harus dijadikan landasan dalam memahami ayat. Kemudian yang ketiga adalah tema surah harus menjadi asas dalam memahami ayat-ayat yang turun dalam lingkupnya. Banyak profesor era modern yang dipengaruhi oleh tafsir Al-Manar. Beberapa di antaranya Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi dan Syekh Mahmud Saltut yang memiliki karya tafsir dari 10 juz pertama Al-Quran. Saltut berupaya menjelaskan tujuan setiap surah yang dibahasnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammad Thahir Ibnu Ashur yang menuliskan beberapa isyarat dan upaya penting dalam karyanya At-Tahrir wa Tanwir. Kemudian Muhammad Abdullah Daras dan nama lain yang melakukan usaha penting dalam bidang maqasid surah Al-Quran. Buku Daras yang berjudul An-Naba Al-Azim mengandung tafsir tematik berbasis maqasidul Quran atas surah Al-Baqarah. Bahkan dapat dikatakan bahwa Daraslah orang yang pertama menghasilkan tafsir tematik tentang surat secara utuh. Dalam karya tersebut, Daras menerangkan ide pokok surah Al-Baqarah dan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya. Hal tersebut merupakan percobaan pertama dalam bidang ilmu tafsir tematik surah dengan pengenalan maqasidnya. Daras menuliskan, mengapa kita mengatakan bahwa sungguhnya semua makna dalam sebuah surah tertata rapi sebagaimana batu-batu tertata dalam sebuah bangunan. Bukan hanya itu, tetapi bahkan makna-makna tersebut saling menyatu, sebagaimana setiap organ tubuh manusia selain tersusun padu, setiap bagian dari organ memiliki ikatan dengan tempat dan fungsi keberadaannya bagi tubuh secara keseluruhan. Sebagaimana tulang dan persendian dari atasnya tertular jaringan urat saraf yang meliputi dari dekat. Ia juga laksana organ tubuh yang terhubung urat otot sarafnya. Hal yang sama juga dapat dijumpai dalam sebuah surat utuh yang memiliki arah dan tujuan tertentu. Sebagaimana tubuh sebagai sebuah kesatuan yang padu, yang tiap bagiannya memiliki satu titik yang saling bekerja satu sama lainnya untuk mencapai satu tujuan yang memiliki fungsi organik yang berbeda. Nah, kemudian upaya yang dilakukan oleh Sayyid Qutb adalah salah satunya tokoh yang sulit untuk disaingi kemampuannya. Setiap kali memulai tafsir analisisnya terhadap ayat dalam masing-masing surah. Inilah kemampuan dari Sayyid Qutb. Sayyid Qutb memberikan kita lukisan artistik, juga gambaran fotografis tentang berbagai sisi dan dimensi surah yang dibahas. Qutb menjelaskan tujuan utama dan maksud tertinggi dari surah. Sebagai contoh, gagasan utama surah A adalah tentang keesaan Allah, surat B tentang wahyu, surat C tentang hari kiamat, surat D tentang akidah, surat E tentang nilai etika yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat mukmin, surah F tentang etika kemasyarakatan, dan seterusnya. Qutb menyampaikan dari sana siapapun yang hidup di bawah naungan Al-Quran dapat memperhatikan bahwa setiap surah dalam Al-Quran dapat diibaratkan sebagai individu yang memiliki karakter spesial, karakter yang memiliki ruh dan memiliki hati sebagaimana makhluk hidup yang memiliki raut muka, sifat, perangai yang berbeda-beda. Setiap surah memiliki satu tema utama atau beberapa tema utama yang dapat ditarik pada satu gagasan khusus. Setiap surah memiliki atmosfer khusus yang melingkupi semua tema-tema, atmosfer yang mengarah seluruh ungkapan dalam surah dan tema surah dari sisi tertentu. Dengan demikian terbentuk keserasian
dan keterpaduan semua ungkapan sesuai dengan atmosfer surah. Kadang kala kutub menjadikan satu juz Al-Quran sebagai satu bagian yang memiliki kesatuan tematik. Salah satu juz yang dijadikan demikian adalah juz ke-30. Sayyid Qutb menyampaikan satu juz ini secara keseluruhan dan darinya surah ini memiliki satu karakter umum. Seluruh surah-surahnya merupakan makiyah kecuali 2 surah saja, yaitu yang surat Al-Bayyinah dan surat An-Nasr. Semua berupa surah-surah pendek yang bervariasi tingkat kependekannya. Hal yang lebih penting dari kesamaan tersebut adalah kesamaan karakter secara khusus yang menjadikan seluruh surah dalam juz 30 sebagai satu kesatuan tematik yang sangat kuat, satu kepaduan arah dan aliran, satu kemiripan efek penyampaian, satu keserasian gambaran dan bentuk, dan satu model cara pengungkapan gagasan. Sesungguhnya hal tersebut merupakan ketukan-ketukan yang beruntun yang dapat diindra, ketukan-ketukan yang keras, kuat dan nyaring. Ia juga seruan bagi yang jatuh tertidur, tidur yang sangat nyenyak, atau seruan bagi orang yang benar-benar dimabuk minuman keras hingga bebal semua indranya. Ia juga seruan bagi orang yang hanyut oleh selendang para penari dalam kebisingan, tepuk tangan dan siulan. Ketukan dan seruan-seruan yang berturut-turut menyapa indera mereka muncul dari surah-surah pada juz ini. Semua mengusung satu pesan dan pengertian yang sama: bangun, berdiri, berlihatlah, tengoklah, berpikirlah, renungkanlah. Sesungguhnya di sana ada Tuhan, di sana ada aturan, di sana ada penilaian, di sana ada cobaan, di sana ada ketundukan, di sana ada perhitungan, balasan, azab yang pedih, juga kenikmatan yang besar. Wahai manusia, bangunlah, berpikirlah, lihatlah, tengoklah, berpikirlah, renungkanlah. Demikianlah untuk kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-10 kalinya. Bersamaan dengan ketukan dan seruan-seruan itu, ada tangan yang sangat kuat menggoyang-goyangkan tubuh orang-orang yang tidur, orang-orang yang mabuk dan terpedaya itu dengan sangat keras. Mereka seakan-akan membuka mata mereka sebentar dan mendapati seekor keledai, lalu kembali menutup mata seperti sebelumnya. Tangan kuat yang kemudian kembali mengguncang-guncangkan dengan kencang, disertai surah yang keras diteriakkan dengan nyaring, juga ketukan-ketukan keras di telinga dan hati mereka. Kadangkala orang-orang yang tidur itu bangun dan berkata dengan malas dan penuh penyangkalan, "Tidak," sembari melemparkan kebutuhan dan kotoran kepada orang yang menyeru dan memperingatkan mereka. Lalu mereka kembali ke dalam keadaan mereka semula. Tangan kuat itu pun kembali menggugah mereka. Demikian seterusnya hingga saya selesai membaca seluruh bagian dari juz ini. Saya merasa fokus ke juz 30 adalah sesuatu hakikat tertentu dan tidak banyak namun penting dan berat ditimbang. Teknik penyampaian ini, pesannya unik dan menyentuh senar-senar hati. Juz ini juga memberikan bukti khusus tentang semesta dan diri manusia. Teknik penyampaian, pesannya unik dan menyentuh senar-senar hati. Juz ini memberikan bukti nyata khususnya tentang semesta diri manusia. Ia membahas tentang kejadian-kejadian tertentu pada hari kiamat. Saya melihat pengulangan tentang hal ini
dengan berbagai bentuknya, sebuah pengulangan yang diwahyukan melalui perintah khusus untuk tujuan tertentu. Muhammad Ibnu Ashur adalah tokoh selanjutnya yang berbicara, yang menjelaskan tentang maqasidus syariah, surah-surah Al-Quran. Ibnu Ashur menuliskan secara jelas sebagai contoh ketika menafsirkan surat Al-Fatihah. Ibnu Ashur menegaskan bahwa kandungan Al-Fatihah mencakup 3 macam maqasid Al-Quran, yaitu memuji Allah dengan pujian yang melingkupi semua sifat-sifatnya yang terpuji, dan mensucikannya dari semua kekurangan, menempatkan kesannya sebagai Tuhan, dan menegaskan hari kebangkitan dan pembalasan. Hal tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama hingga keempat di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ila akhiril ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Perintah dan larangan yang terdapat pada ayat Iyyaka na'bud serta janji dan ancaman pada ayat Siratal ladzina hingga akhir surah merupakan poin maqasid Al-Quran yang ketiga. Jika ada maqasid lain selain 3 maqasid pertama tersebut dalam surat Al-Fatihah, maka hal itu hanyalah pelengkap dari tema atau 3 maqasid yang utama. Sayyid Hawa menuliskan sebuah konsep dalam kitabnya Al-Asas fit Tafsir yang menjelaskan raut wajah sebuah surat dan atmosfer yang mengitarinya. Sayyid Hawa mengatakan, dengan segala puji bagi Allah, saya telah mampu membuktikan bahwa kesempurnaan Al-Quran dapat dilihat dari kesatuan ayat-ayatnya dalam setiap surah. Kesempurnaan tersebut juga dapat dilihat dari kesatuan organik yang menyatukan antar surah dan antar ayat dengan metode yang tidak pernah bisa ditiru oleh siapapun dan tidak dapat akan mungkin terdetik dalam hati manusia manapun. Sedangkan seorang dai yang bernama Muhammad Al-Ghazali menawarkan sebuah upaya senada di bidang tafsir melalui karyanya Nahwat Tafsir Al-Mawdu'i di Suwaril Quran. Dalam pengantar tafsir tematiknya atas surah Al-Quran tersebut, Al-Ghazali menuliskan, sesungguhnya buku ini membahas seluruh surat Al-Quranul Karim dan berusaha menawarkan sebuah gambar fotografis atau surah-surah tersebut. Gambaran tersebut membahas awal dan akhir surah, memperkenalkan hubungan tersembunyi yang menjadi benang merah dan menghubungkan seluruh surah yang ada. Surah yang terletak paling awal menjadi pengantar bagi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi pembenar dan penguat bagi yang awal. Di antara ayat-ayat yang ada, saya memilih ayat-ayat menunjukkan secara jelas perangai surah. Lalu saya membiarkan pembaca untuk menelusuri sisanya yang memiliki kemiripan cara penyampaiannya. Hal tersebut menjadikan penjelasan tafsir ini tidak panjang ataupun bertele-tele. Abdullah Shattah memiliki sebuah buku yang berjudul Ahzab Kul Surah wal Maqasid fil Qur'anil Karim. Dalam pendahuluan buku tersebut, Shattah
mengatakan buku yang kita lihat saat ini bukanlah tafsir letterlik atau tafsir al-harfi dari ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi ia adalah sinar yang menerangi tujuan-tujuan serta maqasid dari seluruh surah Al-Quran, menjelaskan sebagian hukum dan adab yang dikandungnya. Jika kita mengutip dari semua tokoh tersebut beberapa contoh yang menunjukkan usaha-usaha mereka dalam ranah maqasid surah Al-Quran, pastilah akan sangat panjang sekali pembahasan ini. Hal tersebut karena pastinya menuntut kita untuk meneliti, mengomentari, ataupun menjelaskan contoh-contoh tersebut. Padahal semua itu tidak sesuai dibahas di sini. Namun kami akan menunjukkan di bagian akhir buku ini beberapa hal terkait tentang ragam dari maqasid Al-Quran yang penting sebagaimana yang ditunjukkan oleh Syattah dalam bukunya dan dituliskan secara ringkas dalam penutup muqaddimahnya. Dia menuliskan, "Saya berharap agar para penikmat dan pengkaji Al-Quran dapat mengambil manfaat dan berusaha menghafal, memahaminya. Sesungguhnya pembaca buku ini dapat mempermudah para penikmat dan pengaji Al-Quran untuk mencapai tujuan tersebut. Barang siapa membacanya untuk mengenal surah-surah Al-Quran, kemudian dia berusaha menghafal, memahaminya, maka dia akan lebih mudah merasakan makna-makna Al-Quran tersebut. Dia juga akan lebih banyak mengetahui semangat umum dalam ayat-ayat tersebut. Bahkan dia akan mengetahui secara umum dari ayat-ayat dari sebuah surah. Hal ini akan memudahkan hafalan bagi yang ingin menghafal Al-Quran dan juga akan lebih mudah untuk menguasai maksud-maksud global dari ayat-ayat Al-Quran bagi siapa saja yang ingin membaca, mentadaburinya atau memahaminya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di bab kedua ini dibahas tentang tujuan mengetahui maqasid surah Al-Quran. Menurut apa yang disampaikan oleh Abdullah Syattah dan beberapa tambahan dari penulis, mengetahui tentang maqasid surat Al-Quran memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan pencapaian pemahaman tentang surah. Yang kedua, menjaga bagian surah dalam bingkai maqasid umum dan tematik utama surah. Kemudian yang ketiga, memudahkan proses menghafal Al-Quran yang dilandasi pemahaman dan penguasaan surah secara umum. Yang keempat, memperdalam rasa dan pengetahuan tentang semangat umum sebuah surah yang mengalir dalam ayat-ayatnya. Yang kelima, mengarahkan maqasid surah yang ditafsirkan pada hal-hal yang menjadi fokus perhatian surah dan nomor duakan yang tidak. Kemudian yang keenam, mengetahui keselarasan atau yang disebut dengan munasabah antar ayat dalam satu surah, sehingga Al-Biqai menyatakan barang siapa telah mencapai hakikat dari maqasid sebuah surah, maka ia telah mengetahui keselarasan antara ayat, kisah-kisah dan semua bagian dari seluruh antar ayat, kisah-kisah dan semua bagian dari surah tersebut. Kemudian yang terakhir, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang maqasid surah dapat dianggap sebagai bekal unik bagi para dai atau penceramah ketika akan membahas surah-surah Al-Quran di hadapan banyak orang. Inilah tujuan mengetahui maqasid surah yang terdapat di dalam kitab atau buku metode tafsir maqasidi, memahami pendekatan baru penafsiran Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.